الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين ثم ختم النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita tingkatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, menghayungkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan paradul Jumat. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar kita putra Abdullah wa Aminah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperkenalkan kita siapa yang telah menciptakan alam bumi ini dan memberikan kehidupan sejati, sehingga kita berkeyakinan hanya Allah yang patut kita sembah, tempat kita bergantung dan memohon ampun, serta sahabat beliau lah yang kita harap-harapkan di hari yauma la yunfa'u mala wala banun illa man atallahi biqalbin salim, yaitu di hari yang tidak dipergunakan lagi harta benda, anak cucu, melainkan datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan langkah ini kita mudah-mudahan kehidupan kita di dunia akan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum mulia ini, mari kita bersama-sama menata niat, menata hati kita hadir di majelis ini untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rangkaian khutbah dan sholat Jumat berjamaah. Jangan sampai niat kita hadir pada majelis ini karena keterpaksaan atau hanya untuk bersinggahan beristirahat sementara, apalagi memanfaatkan waktu ketika khatib menyampaikan materi khutbah untuk tidur ngobrol di dalam majelis Jumat ini. Semestinya kita dengar dan memahami dengan seksama serta melaksanakan apa yang selalu disampaikan oleh para bidal atau muadzin Jumat setelah ada petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Idza qulta li sahibika yaumil jum'ah ansit wal imamu yakhutub faqad lahu." Yang artinya, apabila engkau katakan kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah sewaktu imam menyampaikan khutbah, maka sesungguhnya hilanglah Jumatmu. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah penting sebagai pedoman untuk menuntun kita ke arah kehidupan yang teratur dan terarah. Dengan petunjuk dan tuntunan ini, kita akan memiliki rambu-rambu dalam menempuh kehidupan ini. Sekaligus apa yang kita lakukan nantinya akan senantiasa ada yang menjaga dan mengerahkannya. Terlebih di tengah perubahan zaman yang sangat cepat dan di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, petunjuk Allah melalui Rasul harus kita pegang lebih kuat lagi. Saat ini kita bisa merasakan bersama, dunia sudah tak ada lagi berbatas waktu dan tempat. Dunia seakan-akan sudah tidak ada batasnya lagi. Dunia seakan-akan sudah ada dalam genggaman kita. Melalui berbagai macam penemuan dan inovasi alat-alat elektronik yang dari hari ke hari semakin canggih, apa yang sekarang sedang terjadi di ujung dunia
bisa kita ketahui dalam hitungan jam, menit, bahkan detik. Konsekuensinya, segala informasi baik itu positif dan negatif akan mudah didapat. Dan tentunya petunjuk dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama Islam sangat berguna dan bermanfaat untuk menghadapi perubahan dunia ini. Pepatah bijak mengatakan, dengan teknologi hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan adanya agama yang kita pegang kuat, maka akan mengarahkan kita untuk mengetahui mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk saat bermuamalah di dunia ini. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era informasi tanpa batas seperti ini, memang kita perlu waspada, mawas diri dan berhati-hati terhadap berbagai macam informasi yang muncul di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Khususnya media elektronik, yaitu internet. Internet ibarat dua sisi mata uang koin yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, internet sangat bermanfaat bagi kita untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Namun di sisi lain, dunia internet dapat membawa dan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Jika diibaratkan lebih luas, internet itu seperti hutan belantara. Jika kita hendak masuk dan menyusuri isinya, kita harus menyiapkan diri dengan pengalaman dan bekal yang cukup agar tidak tersesat di dalamnya. Di internet, khususnya di media sosial, banyak sekali informasi-informasi yang menyesatkan, tidak bertanggung jawab, provokatif, tendensius yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan motif dan misi kepentingan diri dan kelompoknya. Tentunya ini akan sangat berbahaya bila kita dengan mentah-mentah menerima dan meyakininya. Kita mestinya harus jadi selektif dengan meneliti sumber berita atau dari mana dan dari siapa informasi tersebut berasal. Apalagi keterkaitan dengan pemahaman agama Islam yang berkembang sekarang ini melalui situs pencarian data di internet seperti Google dan mesin pencarian data provokasi, menyerang dan menyalahkan yang lainnya. Tentunya jika tidak selektif, maka ini dapat menjerumuskan diri kita kepada pemahaman yang tidak benar dalam beragama. Terlebih jika kita hanya memahami agama berdasarkan penafsiran dan logika kita sendiri tanpa mencari guru sebagai sumber perbandingan dan penjelasan. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang sudah memiliki dasar kuat dengan modal ilmu yang sudah dipelajari semenjak kecil, paham keagamaan dan aliran yang muncul di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, mungkin tidak begitu mengagetkan dan pengaruh bagi mereka. Namun jika kita tidak mempunyai ilmu ataupun bekal semasa kita tidak menuntut ilmu, maka berhati-hatilah untuk membuka situs-situs yang bertentangan dengan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita akan diarahkan kepada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak-bapak jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya
Kita perlu menyadari bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Yakin agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Semua manusia dengan berbagai macam latar belakang budaya, bahasa, warna kulit ada dalam Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan bertetangga dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka budaya tersebut hendaklah tetap dijaga untuk mencirikan keberagaman manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meneliti. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pegang prinsip dan kaidah. Dengan prinsip ini, mudah-mudahan kita akan dapat mewujudkan dengan sungguh-sungguh konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat untuk seluruh manusia dan semesta alam. Dengan prinsip ini juga kita berharap keislaman kita semakin kuat dengan tidak menghilangkan budaya luhur di tengah cepatnya perubahan zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan pendengaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Iza as'atu faqawwini wa iza ahsantu fahwa minallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin summa khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin wa rada anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والعناية والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة لأهل هذا الجماعة، خصوصا يا الله، خصوصا يا رحمن لأهل هذه القرية تنقصناسي رحمة تامة مستمرة الدوام على ما مر الليالي والأيام ببركات سيد الأنام
وببركات يوم الجمعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.